Pembangunan Tol IKN di Kebut, begini progresnya. Pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Salah satu yang dikebut adalah Tol IKN 3B yang menjadi salah satu akses ke IKN. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Dani Sumadilaga mengatakan, progres Tol 3B telah mencapai 25%. Kita berada di Tol 3B di daerah zona 6. Keseluruhan 3B ini progresnya sudah sekitar 25% lebih, katanya saat meninjau proyek ini seperti dikutip dari video di Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Minggu, 9 Juli 2023. Danis mengatakan, tol ini menghubungkan Balikpapan ke IKN. Ini salah satu akses tol yang menghubungkan antara Balikpapan menuju ke IKN, katanya. Sementara, pejabat pembuat komitmen Tol 3B IKN, Alfi mengatakan, Tol 3B memiliki panjang 7,325 km. Progres saat ini, kata dia, telah mencapai 25,7%. Progres pada saat ini di 25,7%, ungkapnya. Sementara, dalam caption Instagram PUPR dijelaskan, IKN Nusantara akan menerapkan strategi kerja sama 3 kota untuk mewujudkan visi sebagai penggerak ekonomi di masa depan. Untuk mendukung visi tersebut, Kementerian PUPR membangun sejumlah infrastruktur, salah satunya Jalan Tol IKN Seksi 3B yang akan menghubungkan Balikpapan dengan IKN Nusantara, bunyi keterangan PUPR. Waskita menangkan tender bangun jalan kawasan inti IKN 1,6 triliun rupiah. PT Waskita Karya, Persero, Tbk, melalui unit bisnisnya yaitu Infrastructure 2 Division memenangkan tender pengerjaan jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Director of Operation 2 Waskita Karya Detik Arianto berkomitmen menyelesaikan proyek dengan nilai paket anggaran 1,3 triliun rupiah tersebut sesuai target. Kami berkomitmen akan menjaga bersama sehingga proyek ini bisa memenuhi seluruh keinginan dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan seluruh target yang diinginkan, kata dia mengutip Antara, Sabtu 8 Juli. Dalam kontrak kerja, pembangunan pekerjaan ini membutuhkan waktu selama 390 hari. Diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Pembangunan jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan ini terbagi menjadi 6 bagian antara lain Jalan Grande, Jalan Akses Grande, Jalan Plaza Seremoni, Jalan Plaza Sipil, Jalan Distrik Bhinneka dan Jalan Distrik Rumah Tapak. Ada beberapa ruas yang sebagian sudah dikerjakan karena sebelumnya digunakan akses untuk keperluan logistik proyek. Detik mengatakan pengerjaan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, nanti diiringi dengan sistem modernisasi BIM, Building Information Modeling. Agar mempercepat dan mempermudah kami dalam menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target yang ditentukan, ujarnya. Penandatanganan kontrak kerja berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat 7 Juli. Dilakukan antara pejabat pembuat komitmen, PPK, Lingkar Sepaku, Almi Mardani dengan Senior Vice President Infrastructure 2 Division, Fathur Rozak. Disaksikan langsung Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Reiza Setiawan, Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2, Arman Ade Kristi dan Director of Operation 2 Waskita Karya, Detik Arianto. Ciputra Group mau bangun perumahan hingga lapangan golf di IKN. PT Citra Kota Baru Nusantara, Ciputra Group, akan membangun kawasan terpadu di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara.
Kawasan terpadu tersebut terdiri dari perumahan, hotel, lapangan golf, mais, meeting, incentive, conference dan exhibition, dan botanical garden. Hal itu disampaikan Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata dalam acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Ciputra Group dengan PT Bina Karya, Persero, terkait pengembangan kawasan terpadu di kantor pusat Ciputra Group, Ciputra World 1 Jakarta. Penandatanganan kesepakatan kerja sama ini merupakan milestone yang sangat berarti bagi kami, karena akhirnya kami bisa menindaklanjuti konsep pengembangan yang sudah lama kami siapkan untuk diimplementasikan di IKN, kata Budiarsa dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juli 2023. Jajaran direksi Ciputra Group yang hadir dalam penandatanganan itu selain Budiarsa, adalah Senior Direktur Agus Surjawijaya, Direktur Nararia Ciputra Sastrawinata, Direktur Mary Okto Sihombing, dan Asosiate Direktur Perencanaan Taufik Hidayat. Sebelumnya, Ciputra Group memang sudah menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk melakukan investasi di IKN sebagai bagian dari peran swasta dalam pembangunan IKN pada acara Pre-Market Sounding Project IKN tahun lalu. Ciputra Group selalu berhasil membangun sesuatu yang membuat orang amazed. Semoga dengan adanya kerjasama ini, hal yang sama akan dirasakan orang lain saat mengunjungi IKN nanti, ujar Direktur Utama PT Bina Karya, Persero, Boyke P. Subroto. Pembangunan kawasan terpadu oleh Ciputra Group ini diharapkan dapat dimulai secepatnya setelah groundbreaking selesai dilakukan. Semoga investasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi IKN, pungkas Boyke. Turut hadir dalam kegiatan itu mendampingi Boyke yakni Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Bondan Pristiwandana, Direktur Perencanaan Strategis dan Sumber Daya Manusia Irfan A. Tacerir, Direktur Operasi dan Pemasaran Seli Indrawati, dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Trisnadi Urisman. Pemerintah pusat diharapkan bantu tingkatkan pendidikan penyangga IKN. Pemerintah pusat diharapkan membantu meningkatkan kualitas pendidikan pada daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, IKN, sehingga dapat menunjang Ibu Kota Negara Indonesia baru itu. Pemerintah pusat harus sudah mulai mempersiapkan kualitas pendidikan di daerah penyangga dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, kata Bupati Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Hamdam Pongrewa di Penajam, Kamis. Sektor pendidikan di daerah asal IKN dan daerah sekitarnya harus menjadi perhatian, lanjut dia, karena keberadaan IKN menuju pada peradaban baru. Percepatan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan daerah penyangga lainnya harus dilakukan, sebab mempersiapkan sekolah sesuai standar Ibu Kota Negara. Sekolah harus yang representatif dan kompatibel dengan IKN, menurut dia, tidak lagi keberadaan sekolah dengan kondisi seperti saat ini. Peningkatan layanan publik lainnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan daerah penyangga, juga harus mendapat dukungan percepatan peningkatan kualitas dari pemerintah pusat. Dengan pemindahan IKN peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya, serta infrastruktur sangat perlu dipersiapkan secara bertahap sebelum pegawai dan pejabat negara pindah ke Kota Nusantara dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara sangat mendukung percepatan kualitas khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang harus dilakukan pemerintah pusat secepatnya. Tentunya peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya itu dengan pertimbangan kepindahan pegawai dan pejabat negara, jelasnya. Pemerintah pusat harus mulai persiapkan sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat sejak dini, tambahnya. Kepindahan IKN diharapkan juga membawa kemajuan dan perkembangan daerah asal Ibu Kota Negara Indonesia baru dan daerah penyangga lainnya, demikian Hamdam Pongrewa.